berteman di Yogyakarta, bertetangga di surga. Tiba-tiba ada yang komen di bawah, emang yakin masuk surga? Ente aja yakin masuk neraka, masa aku nggak yakin masuk surga? Kenapa berdirimu lama tidak pernah kepermasalahkan? Nah, ini semua pertanyaan-pertanyaan yang mengganjal di hati pikiran jamaah. Alhamdulillah Pak Ustadz, saya dari tadi nggak ada yang saya permasalahkan. Berarti nggak mikir. Masalah itu kan ada sama orang mikir. Makanya yang paling nggak ada masalah di dunia ini orang gila. Covid aja nggak masalah. Kata Covid, yang ini kita serang. Nggak usah, dia udah masalah. Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Wong apik kalau dia sedang duduk ngobrol, dia sedang bersama, yang didengarkannya juga apik. Apa yang paling apik? Pujian kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apa yang paling apik? Doa kepada Allah Subhanahu wa taala. Apa yang paling apik? Sirah, sejarah orang paling mulia. Kalau tidak karena dia, kita tidak masuk surga. Kalau tidak disebut namanya, majlis ini menjadi majlis bangkai busuk dan berbau. Mudah-mudahan dengan menyebutnya kita pun mendapatkan kebaikan-kebaikannya insyaallah. Amin ya rabbal. Ada orang, ini kajiannya saya bahas hari Rabu kemarin. Rabu pagi subuh di masjid dekat rumah saya ngaji Riyadhus Shalihin. Bagi yang udah ikut streaming alhamdulillah, bagi yang belum beli paket 2 giga. Alhamdulillah habis 20 menit. Jangan kemana-mana, kita lanjutkan ke depan. Kenapa Ustadz bagi-bagi begini? Karena kalau saya ke depan terus, yang sebelah kanan melambai-lambai, nampak saya lambaian tangannya di tepi mataku. Kalau Tuhan memakan rambai, jangan dimakan di waktu siang. Jamaah jangan melambai-lambai, isi ceramah Ustadz Somad bisa hilang. Mohon izin Ustadz membelakangi. Masya Allah, tabarakallah. Itulah hebatnya wong apik. Kita ke samping, dia senyum. Kita membelakang, dia senyum. Yang paling kita khawatirkan wong apik nih, kalau sampai dia marah, dia berdoa, belum keluar dari mulutnya, pintu langit sudah terbuka. Maka jangan-jangan aniaya wong apik. Minta maaf, saya aja Ustadz takut. Kok enggak Ustadz enggak takut? 10 jari saya angkat, 11 dengan kepala untuk memohon izin mereka. Dan semua kabeh wong apik iki semua ndas iki ya. Sirah. Mohon maaf, saya bahasanya bahasa Jawa Medan. Semuanya menundukkan kepala, menunjukkan setuju. Makanya saya berani menghadap ke sana. Andai mereka tidak menundukkan kepala, maka saya tausiahnya begini. Kasihan kameramen. Jadi ada satu orang, mimman kana qablakum, orang sebelum kamu, maksudnya Bani Israel. Dia datang kepada ulamanya, ulama Bani Israel. Saya sudah membunuh 99 orang. Bisakah Tuhan mengampuni dosa saya? Kata ulama Bani Israel, tidak ada maaf bagimu. Diambilnya pisau. Kalau gitu kau yang ke-100. Genap, mati. Lalu kemudian dia datang ke satu ulama lagi. Aku sudah membunuh 100 orang. Apakah Tuhan mengampunkan dosaku? Kata ulama yang satu ini mengatakan, ya, Allah mengampunkan dosamu. Lalu kemudian orang itu pun pulang dan mati. Setelah dia mati, malaikat berkonflik antara malaikat rahmat dengan malaikat azab. Kata malaikat rahmat, dia ini masuk surga. Kenapa?
Karena dia wis dadi wong apik. Karena dia sudah bertobat. Kata malaikat azab, dia nggak masuk surga. Kenapa? Karena dia belum beramal. Dia baru tobat, belum beramal soleh. Gimana mau masuk surga? Amalnya belum ada. Lalu datang malaikat yang ketiga. Jadi ternyata malaikat itu pun masih konflik. Jadi andai wong apik iki masih konflik, maklum, karena belum jadi malaikat. Walaupun wajah-wajahnya sudah ada seperti malaikat, maksudnya malaikat azab. Kata malaikat yang satu lagi mendamaikan, kita ukur dia sekarang sedang berada di mana. Di sana kampungnya orang jahat, di sana kampungnya wong apik. Sekarang kita lihat dia lebih dekat kemana. Setelah diukur jenazahnya, shibran, sejengkal lebih dekat ke tempat wong apik. Kata malaikat rahmat, berarti aku menang, dia dimasukkan ke dalam surga. Sejengkal saja dekat dengan wong apik masuk surga. Apalagi kalau sejengkal dari Masjid Jogokarian. Ini semua orang-orang yang berapa rumah yang kami lewati tadi di belakang. Kalau ngelewati jalan izin sama Kapolres, Kapolda selesai. Ngelewati rumah orang gimana ngurus izinnya? Saya lewat belakang. Belakangan baru saya tahu gimana panitia ngasih izin. Gitu keluar, foto ya Pak Ustadz? Iya. Ternyata tidak semuanya gratis guys. Mudah-mudahan saudaraku ini dilapangkan Allah rezekinya. Sebagaimana mereka memudahkan halaman rumahnya untuk dakwah, mengikhlaskan. Berapa yang gak masuk rumah ini motor lagi di luar sampai sekarang, menunggu acara kita selesai. Dan mereka berdoa, ya Allah, tausiah Ustaz Abdul Somad, kalau bisa 60 menit. Saudaraku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, 1 kilometer ke sana Pak Ustadz, 1 kilometer ke kiri Pak Ustadz, kata panitia. Dan saya percaya karena saya yakin mereka wong apik. Yang nggak percaya ukur sendiri. Saudaraku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, maka dekatkan diri dengan wong apik. Walaupun kau belum sempat berbuat apik, tapi insya Allah Allah akan menggolongkan engkau bersama wong apik kabeh insya Allah. Amin ya rabbal. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, Ustadz Somad ini wong apik. Saya bukan wong apik, tapi baju saya baju wong apik. Mana contohnya? Full heart. Kenapa di sebelah kiri? Karena hatiku di sebelah kiri yang selalu berdegup kencang ketika di akhir bulan. Masya Allah, tabarakallah. Begitu juga dengan rotinya, roti wong apik, mereknya Dea Bakery. Mohon maaf Ustaz, bajuku baju wong apik, snackku snack wong apik. Udah diambil? Udah. Ini belum jelas royaltinya ini. Air minumku air minum wong apik, ojo leren dadi wong apik. Walaupun warnanya ini warna gula aren, kecoklatan. Bajunya, sepatunya ada, cuman nggak saya bawa naik ke atas. Sepatunya, sepatu wong apik, masih baru karena belum dipakai lama. Tapaknya aja masih putih. Sepatu wong apik, baju wong apik. Kenapa Ustadz mesti umumkan wong apik ini? Kenapa wong apik ini mesti diumumkan, diiklankan? Sekarang orang mabuk bangga dengan mabuknya, orang sakau bangga dengan sakaunya, orang zina. Kenapa orang baik tidak bangga dengan kebaikannya guys? Begitu bangganya mereka di podcast nanya, gimana sih hilangnya pekerjaan kamu pertama kali? Sama ayam. Begitu bangganya mereka cerita dosa.
Kenapa kau tidak bangga cerita menghafal Quran? Kenapa kau tidak bangga cerita tentang di pesantren? Kenapa kau tidak bangga dengan proses hijrahmu? Kenapa kau tidak bangga dengan bajumu yang menutup aurat? Orang begitu bangga dengan bajunya yang sobek-sobek, yang koyak-koyak. Bukan cuma memperlihatkan aurat, memperlihatkan detak jantungnya sekalian. Kenapa kau tidak bangga dengan kebaikan-kebaikan ini? Kebaikan mesti diumumkan, diiklankan. Ketika ahlul bid'ah mempertontonkan kebid'ahannya dan ahlus sunnah diam dengan sunnahnya, saat itu kiamat sesungguhnya sudah terjadi. Malam ini kita sedang memperlihatkan inilah sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tidak ada alasan untuk anak-anak muda malam ini mau pacaran, mau kongko-kongko, mau buat dosa dan maksiat. Assalamualaikum yang beb, kita jadi malam ini jalan-jalan. Malam ini ngaji dengan Ustadz Lukman, malam ini ngaji dengan Ustadz Salim Afillah, malam ini dengan Ustadz Somad. Gak ada pacaran. Semua yang pacaran sebelum ini, malam ini semuanya putus. 1 kilometer ke kanan, 1 kilometer ke kiri. Katakan amin dengan serentak. Terbuka pintu-pintu langit. Semua yang pacaran putus. Oh, buka pintu langit. Tapi Ustadz, kalau doanya cuman itu nggak solusi Ustadz. 1 kilo ke kanan, 1 kilo ke kiri. Yang putus malam ini segera menikah besok pagi. Amin. 2 kali lebih kuat. Ternyata yang pengen nikah dengan yang pengen putus lebih banyak. Kenapa? Karena waktu amin yang kedua itu yang udah nikah pun ngaminkan juga. Yang di atas-atas pentas ini, walaupun kelihatannya mulutnya nggak ngatakan amin, tapi yakinlah dalam hatinya yang paling dalam. Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, tolong kalimat yang tadi sebelum diupload diedit. Kalian pikir saya berani? Saya takut juga. Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, begitulah wong api iki, jujur dengan apa yang ada dalam hatinya. Betul? Orang yang baik itu nggak mau masuk surga sendirian. Wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin arduhas samawati wal ard. Bersegeralah engkau kepada ampunan Allah dan surga yang luasnya selangit langit dan bumi. Seluas langit dan bumi surga itu. Tiba-tiba dia kapling surga isinya cuma 3. Dia, istrinya, mertuanya. Sempit sekali surga itu. Makanya ke masuk surga dia nggak mau sendirian. Kita ingin wong apik kabeh mlebu nang surga. Semuanya masuk surga insya Allah. Ketika saya posting gambar saya dengan asatis berteman di Yogyakarta, bertetangga di surga, tiba-tiba ada yang komen di bawah, emang yakin masuk surga? Ente aja yakin masuk neraka, masa aku nggak yakin masuk surga? Dia aja yakin masuk neraka, masa kita nggak yakin masuk surga? Saya yakin masuk surga karena saya beriman kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apa kata Nabi? Apa kata Kanjeng Nabi? Man qala la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah dakhalal jannah. Siapa yang mengatakan la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, maka dia masuk surga. Tapi yang namanya jadi wong api itu kan nggak bisa cuman di Masjid Jogokarian. Waktu di sini kabeh api, betul? Tapi nanti pas pulang ke rumah, apa yakin ini api kabeh? Sampai ke rumah mulai dia buat macam-macam. Begitu ditanya, kenapa kamu buat dosa?
yang salah jin. Makanya malam ini Ustadz Faizar hadir untuk meyakinkan. Beliau sedang meyakinkan bahwa memang nggak ada jin malam ini. Kalaupun ada jin Islam yang ikut ngaji semuanya. Nggak ada. Mana jin buang anak? Ada. Nggak ada. Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini kadang banyak orang, Ustaz Somad bisa doakan suami saya. Kenapa Bu? Suami saya ini nggak sholat. Terus mungkin diganggu jin. Kita bacakan ayat kursi. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum la ta'khudhuhu sinatun wa la naum. Not responding. Biasa kan kata ustaz-ustaz pakar ruqyah kalau dibacakan itu ada gejala, reaksi. Enggak ada. Ternyata memang jin enggak ada goda dia. Kata setan, aku udah lama pensiun. Memang laki kau aja kesetanan. Suami selingkuh, salah jin. Enggak sholat, salah jin. Lambat bayar utang, salah jin. Kadang kita kasihan juga sama jin ini. Lama-lama keluar KPJ, Komisi Perlindungan Jin. Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang salah itu kita, karena sesungguhnya jin itu, jin jahat itu hanya mengkipas api yang kelihatan sudah mulai memercik. Di saat itulah dia datang memercik. Nina bobo, oh Nina setan. Lalu kemudian padahal ketika kita berbuat baik jadi wong apik, Allah berjanji, illa ibadaka, kau tidak akan bisa menggoda. Siapa dia? Minhumul mukhlasin. Wong apik tidak akan mungkin bisa digoda. Tapi kan tidak selamanya kita bisa baik seperti ini. Betul? Tuh ngaku. Makanya kita ini punya lingkungan 3. Lingkungan yang pertama dekat rumah. Alhamdulillah Ustaz Somad, saya sering lihat Ustaz. Ibu bapak tinggal di mana? Kami di Yogyakarta. Ustaz kalau ceramah di Yogyakarta pasti ke masjid kami. Loh, di Jogokarian nih. Alhamdulillah dekat lingkungan masjid. Sama seperti di tetangga jamaah gitu juga, dekat masjid. Tapi nggak pernah ke masjid. Pas ditanya, nggak pernah ke masjid? Kata Ustaz Somad, sejengkal saja dekat masjid. Maka kita sudah masuk surga.